Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, mari belajar bareng, yaitu membahas tentang soal-soal PPPK atau P3K khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam atau formasi pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai saja. Konseptor paham mahabbah dalam dunia tasawuf adalah, sudah jelas sekali kalau mahabbah siapa? Tadi Hasan Al-Basri, saya ulangi lagi, adalah tentang apa itu zuhud, ya, Dunun Al-Misri tentang ma'rifat, Abu Yazid Al-Bustami Baqo dan Fana, Abu Karim Al-Jili Insan Kamil, Robiah Al-Adawiyah, yaitu tentang mahabbah. Jadi jawabannya adalah E, mahabbah Robiah Al-Adawiyah. Ayat yang artinya iblis menjawab, beri tangguhlah saya, atau tangguhkanlah itu ya, bukan tangguhlah. Jadi suruh menangguhkan Allah itu oleh iblis. Iblis menjawab, beri tangguhkanlah saya sampai waktu mereka bangkit. Jadi ini tentang ayat yang mana iblis meminta menggoda Nabi Adam. Apa itu? Karena keluar dari surga itu ya, karena tidak mau sujud kepada Adam, maka kemudian iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangguhkan masuk ke dalam neraka ya. Kemudian menggoda sampai hari kebangkitan. Artinya manusia akan digoda selalu oleh iblis gitu. Kita akan mulai dari A, B, C, D, dan E. Saya sudah ringkaskan lagi karena di sini tidak terlalu jelas ya. Saya ringkaskan. Ini ya. Nah, yang A tadi, kalau A itu kan ini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi kebalik. Yang A itu apa itu? Dia ngetiknya terbalik. Nah, ini biasanya kalau pengetikan font Arab, kalau tidak cermat ya kadang terus jadi kebalik-balik seperti ini ya. Itu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-14 ya, yang kolanya harusnya di depan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, ini ya, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Yang B, surah Al-Hijr ya. Yang B-nya adalah surah Al-Hijr, saya perbesar dulu. Mohon maaf. Nah, yang B adalah qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini memang agak mirip ya. Agak mirip memang, kita nanti mau analisis. Yang ketiga, yang C ya. Ini wami waraihim, jadi dari sini dia dipenggal sampai waqaf, wami waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ini C. Kemudian yang D, ada lagi. Yang D-nya kita akan lihat ya, itu di 37 untuk yang D itu dia adalah surah As-Saffat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Ini tentang Nabi Yunus. Terus kemudian yang E yaitu surat Shad ya. Surat Shad ayat ke-79 ya. Ini 79 atau ini 78 79. Kita lihat ya, dia adalah dipenggal dari ini bukan 79 saja tetapi sebenarnya 78 dan 79, dan ini pun kurang ketikannya ya. Ketikannya ada tambahan wa inna alaika, ini langsung laknati. Lihat, wa inna alaika laknati ila yaumiddin qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, kita akan lihat, jadi di sini beri tangguhlah saya sampai batas apa, iblis menjawab, beri tangguhkanlah saya sampai batas waktu mereka bangkit. Ya, yang agak tepat atau yang tepat menurut saya jawabannya adalah yang A. Ya, yang A. Kita lihat perbedaannya antara A dengan B yang mirip yang qala. Pokoknya kalau yang lain itu kenapa saya langsung bilang tidak, karena di situ ada menjawab. Kalau iblis menjawab itu biasanya kata-katanya dalam bahasa Arab itu qala, maka yang ada qolanya aja yang dipilih, yaitu tinggal qala itu kan berkata atau menjawab. Itu hanya ada A dan B, selain itu nggak ada kata qala, atau ada qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun dan E ya, mohon maaf. Dan E, kenapa saya cenderung lebih ke A, karena ada kata-kata Robbi yang B dan E. B dan E itu ada kata Robbi. Robbi itu apa? Tuhanku. Ya, Tuhanku. Domirnya apa? Tidak disimpan ya. Kalau yang ini kan iblis menjawab artinya menjawab kepada Allah. Ini tapi disimpan. Kalau yang ini kan langsung Robbi, ada jelas. Yang E juga ada Robbi, ya, ada Robbinya dari Tuhanku. Padahal ini mintanya yang tidak ada kata-kata Tuhanku. Jadi iblis menjawab gitu aja. Beri tangguhkanlah saya sampai waktu mereka bangkit. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Sudah jelas ya? Kita menentukan pilihan dalam transaksi jual beli antara melanjutkan jadi atau membatalkan adalah ini yang mana? Baik, kita bahas dulu satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ji'alah. Ya, ji'alah itu apa? Ji'alah itu adalah
memberikan imbalan kepada seseorang yang menemukan barang atau apa itu, misalnya ada orang kehilangan barang kemudian diumumkan ada yang menemukan terus mendapatkan imbalan. Nah, imbalan telah disebut dengan yang disebut dengan jialah. Yang kedua adalah salam, ya, yaitu transaksi jual beli yang secara zahir atau secara kasat mata itu tak nampak barangnya, tetapi hanya menunjukkan ciri-cirinya. Nah, kalau mau memudahkan salam ini, saya lebih apa itu lebih memaknainya sebagai transaksi online. Kalau ini online. Nah, itu kalau ini temuan barang ya, saya tulis dulu biar nggak lupa. Temuan barang. Ini transaksi online, jadi hanya disebutkan ciri-cirinya, kemudian nanti dikasih link video gitu kan, misalnya di toko-toko online itu kan di YouTube-nya. Nah, supaya nanti kemudian yakin bagi orang yang akan membeli. Nah, itu disebut salam. Pokoknya salam itu online gitu aja mudahnya untuk memudahkan mengingat transaksi secara online dengan menyebutkan hanya ciri-cirinya barangnya saja, tapi barangnya tidak nampak secara kasat mata. Dan yang C adalah khiyar. Ya, khiyar itu adalah kata khiyaro, yaitu ini memilih. Ya. Memilih. Kalau dari kata-katanya sudah jelas ya. Nah, dari etimologi khiyar itu artinya pilihan. Nah, kemudian ada lagi yang kita lanjutkan dulu, khiyarot. Ya, khiyar itu memilih antara mau meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli gitu ya. Kita lanjutkan yang D adalah khiyarot. Ya, khiyarot itu apa? Yaitu menyerahkan modal kepada orang lain. Kemudian orang tersebut menggunakan modal tersebut untuk berbisnis ya, kemudian hasilnya dibagi menjadi dua, atau ini adalah penyerahan modal, saya tulis penyerahan modal, kemudian dibagi, hasilnya dibagi dua, menurut kesepakatan ya, hasilnya dibagi dua. Menurut kesepakatan bisa 60%, 40%, atau 50%, 50% tergantung akad di awalnya, itu kirot. Kemudian hiwalah itu apa? Yaitu pemindahan hutang. Pemindahan hutang, misalnya A ya punya hutang sama B, B apa, punya hutang sama C. Nah, artinya kan hutang berhutang ya. A punya hutang ke B kemudian punya hutang ke C, maka langsung saja untuk bayar hutangnya A langsung bayar kepada si C, gitu aja. Nah, itulah pemindahan hutang mulai akad ya, misalnya si B bilang ke A, nanti kalau atau apa itu kamu mau nagih hutang langsung aja kepada si C karena si C punya hutang sama saya gitu. Jadi dia memindahkan hutang, ya, tetapi tetap dengan tiga orang ini saling sepakat atau saling mengetahui, tidak tiba-tiba nanti A langsung menagih hutang ke C tanpa pemberitahuan, C-nya tidak tahu karena yang hutangnya kan sama si B. Baik, hiwalah pemindahan hutang. Jadi sudah jelas mana jawabannya, yaitu yang C, khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Ya, buku dari The Major Themes of Quran, yaitu ini jawabannya adalah Fazlur Rahman. Ini saya searching jawabannya ya di Google, Fazlur Rahman, The Major Themes of Quran. Hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah adalah, nah ini jawabannya, ada pilihannya A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadis wa sunnah, E. Wurudul hadis wa sunnah. Baik, kita bahas satu-satu. Rawi yaitu orang yang memberitakan hadis. Rawi itu memberitakan hadis. Memberitakan hadis. Nah, langsung aja ya, gak jelek pilihannya. Sanad yaitu sanad atau jalan sampai kepada hadis. Jalan sampai ya. Jalan sampai hadis. Jalan sampainya hadis, jalan sampainya hadis. Matan itu adalah bunyi hadisnya, bunyi dari hadis tersebut. Rijalul hadis wa sunnah, ya itu yaitu ilmu tentang mengetahui tingkatan rawinya. Rawi itu nanti akan jadi hadis sahih, hasan atau dan lain-lain karena mungkin sifatnya, adilnya dan lain-lain. Jadi ini keseharian atau track record ya dari seorang perawi itu di ilmu rijalul hadis wa sunnah ya. Hadis atau sunnah itu ada yang memaknai sama, walaupun ada juga di kitab sholahul hadis itu ada yang membedakan hadis atau sunnah. Kalau di dalam itu lebih banyak istilahnya rijalul hadis. Yang E, wurudul hadis wa sunnah, ya ini atau kita lebih familiar ya sahabat semua, yaitu asbabul wurud. Asbabul wurud atau sebab-sebab turunnya suatu hadis. Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, kalau asbabul wurud ini sebab-sebab turunnya hadis. Ini orang-orang ya. Supaya lebih jelas lagi, supaya bisa memahami kalau ada soal, walaupun ini jawabannya yang mana sih? Nah, nanti kita bahas dulu supaya lebih jelas lagi. Saya akan contohkan melalui satu hadis. Ya. Ini, jadi nanti yang mana rawi, yang mana sanad, yang mana matan tahu.
sahabat semua. Oke, saya kopikan di sini. Saya taruh di bawahnya. Nah, kita lihat, saya naikkan sedikit. Rawi. Rawi adalah apa itu yang memberitakan hadis. Di sini ada hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Laits an Yazid an Abi Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nah, ini yang dinamakan rawi itu ini. Apa itu? Nih, orang-orang ini tuh sebutannya rawi. Amru, hadatsana Amru, hadis dari Amr bin Khalid. Kemudian ya, Amr bin Khalid berkata dari hadisnya, dengar dari Lais, Lais dengar dari Yazid. Yazid apa itu dari Abi Khair. Nah, Abi Khair dari Abdullah bin Umar. Nah, inilah yang disebut dengan rawi, para perawi hadis. Orang-orang ini disebutnya rawi. Kemudian rangkaian orang-orang rawi ini itu disebutnya sanad. Jadi untuk sampai kepada matan, matannya itu dari sini ya. Matan itu teksnya. Jadi ini sampai Rasulullah ini disebutnya sanad. Ya, rangkaian dari para perawi ini dari masing-masing orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau sudah jadi rangkaian ini disebutnya sanad. Jadi sanad yang mana? Sanad yang ini. Nah, ini sanadnya. Ya, ini sanad. Kalau satu-satu orangnya disebut rawi. Per orangnya itu disebut rawi. Ya. Ini rawi. Kemudian kalau sudah jadi rangkaian sampai Nabiullah Muhammad dari Amr bin Khalid ini disebut sanad. Kemudian matan yang mana? Matan adalah bunyi hadisnya. Bunyi hadis berarti yang ini. Ayul islami khairun. Kemudian qala tut'imut ta'am. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini disebutnya adalah sebagai matan. Nah, matan itu bunyinya. Ayul islami khair, manakah Islam yang lebih baik wahai Rasulullah? Itu kan tanya seorang rajul atau seorang laki-laki ya kepada Nabiullah Muhammad. Nabiullah menjawab tu'ilmut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang butuh ya pastinya. Taqra'us salam dan qira'a itu membaca salam atau memberi salam ya bahasanya, memberi salam ala man arafta kepada orang yang tahu, wa man lam ta'rif dan orang yang tidak tahu, atau arafta itu kenal, tepatnya kenal terjemahannya. Pada orang yang kenal maupun tidak kenal. Ya, artinya kita menyapa orang lain pada salam, apalagi pada saudara se-Islam, mengucap salam kepada orang lain. Salam ya. Jadi kepada yang kenal ataupun yang tidak kenal. Itu menjadi Islam yang baik menurut Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi rijalul hadis. Nah, ini tingkatannya hadis, nanti akan dilihat di sini. Nah, tingkatan orang-orang yang merawikan hadis ini. Apakah dia hafalannya kuat atau tidak, apakah dia adil atau tidak, berbuat maksiat atau tidak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari segi kualitas hadis ini. Nah, misalnya Amru ini di dalam apa itu kitab rijalul hadisnya atau setelah diteliti dia ini ahli apa itu pernah bermaksiat. Nah, itu nanti langsung berkurang itu dari sahih turun dia jadi hasan bahkan sampai jadi hadis dhaif gitu. Kemudian wurudul hadis adalah sebab-sebab turunnya hadis ya, nanti dilihat sejarahnya. Sejarah ini hadis ini bisa turun kenapa ya? Nah, itu ilmu wurudul hadis. Kemudian ada lagi di sini biasanya ada rawahul Bukhari gitu kan, di akhir itu rawahul Bukhari. Nah, siapa rawahul Bukhari itu? Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu adalah pengumpul hadis atau penulis hadis. Ya, jadi Imam Bukhari ini yang menuliskan hadis. Kalau dari apa itu ditambahin Imam Bukhari itu ada di sini di awal dia. Ya, Imam Bukhari dia mencari hadis ya kan dalam sejarahnya kepada Umar. Nah, bertanya pada Amr bin Khalid. Amr bin Khalid nanti bertanya pada Lais dan seterusnya. Sekaligus Imam Bukhari ini adalah yang menulis hadisnya. Baik, kita akan lihat soalnya. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah adalah jawabannya yaitu yang B. Karena ada kata-kata rangkaian. Rangkaian kan tadi saya sudah bilang rangkaian dari rawi-rawi ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis, para perawi hadis. Ini sudah jadi rangkaian. Baik, begitu untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk melihat channel ini. Kita belajar bersama ya, mari belajar bareng. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terutama komennya kalau ada pembahasan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dari pribadi saya dan keterbatasan ilmu saya. Dari saya sekian, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.